في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Tanbighul Ghafilin, Imam Abu Laith As-Samarqandi diceritakan kisah bumi yang merasa bangga kepada langit. Kisah ini berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahwa bumi berkata kepada langit, "Wahai langit, aku lebih baik darimu, karena Allah menghiasiku dengan berbagai negara, beberapa laut, sungai-sungai, tanam-tanaman, beberapa gunung, dan lain-lain." Langit pun berkata, "Wahai bumi, aku juga lebih elok daripada kamu, karena matahari, bulan, bintang-bintang, beberapa fala, buraj, aras, kursi, dan juga surga ada padaku." Bumi tak mau kalah seraya berkata, "Hai langit, di tempatku ada rumah yang dikunjungi dan tempat-tempat berwakaf para nabi, para utusan, dan arwah para wali dan kaum soli." Bumi berkata lagi, "Hai langit, sesungguhnya pemimpin para nabi dan rasul, bahkan kekasih Allah, dan seutama-utamanya wujud dan manusia paling sempurna tinggal di tempatku, dan dia menjalankan syariatnya juga di tempatku." Mendengarkan itu, langit tak dapat berkata apa-apa. Langit mendiamkan diri dan kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Ya Allah, Engkau telah mengabulkan permintaan orang yang tertimpa bahaya apabila mereka berdoa kepada Engkau. Aku tidak dapat menjawab pertanyaan bumi, karena itu aku meminta kepadamu supaya Nabi Muhammad SAW Engkau naikkan kepadaku atau langit, sehingga aku menjadi mulia dengan kebagusan dan berbangga atasnya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan langit. Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril alaihissalam pada malam tanggal 27 Rajab. "Janganlah engkau Jibril bertasbih pada malam ini, dan engkau Israel janganlah mencabut nyawa pada malam ini." Malaikat Jibril berkata, "Ya Allah, apakah kiamat sudah sampai?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak, wahai Jibril, tetapi pergilah engkau ke surga dan ambillah buraq, dan kemudian temui Nabi Muhammad SAW dengan buraq itu." Kemudian malaikat Jibril pergi dan dia melihat 40.000 buraq sedang bersenang-senang di taman syurga, dan di wajahnya masing-masing terdapat nama Muhammad. Di antara 40.000 buraq itu, malaikat Jibril melihat seekor buraq yang sedang menangis bercucuran air matanya. Malaikat Jibril menghampiri buraq itu lalu berkata, "Mengapa engkau menangis, wahai buraq?" Buraq itu berkata, "Ya Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Nabi Muhammad sejak 40 tahun. Maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku, dan aku sesudah itu menjadi rindu kepadanya, dan aku tidak mau makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan." Malaikat Jibril berkata, "Aku akan menyampaikan engkau kepada orang yang engkau rindukan itu." Kemudian malaikat Jibril memakaikan pelana dan kengkang kepada buraq itu dan membawanya kepada Nabi Muhammad SAW. Buraq yang diceritakan itulah yang membawa Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj. Masya Allah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Perjalanan itu dilakukan pada malam hari dan kemudian naik ke langit ke-7 dan ke Sidratul Muntaha. Beliau melakukan Isra Mi'raj itu untuk mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang sholat 5 waktu. Dalam perjalanan Isra Mi'raj itu, beliau menaiki buraq yang kecepatannya yaitu melebihi cahaya melesat di mana mata memandang. Dan Rasulullah SAW dari langit ke-7 hingga ke-6, Rasulullah SAW selalu mengetuk pintu dan beliau bertemu dengan beberapa nabi. Seperti Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dalam perjalanan itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah berjalan-jalan yaitu ke surga dan ke neraka, di mana beliau melihat kenikmatan, keindahan bagaimana surga dan perihnya serta siksaan bagaimana yang berada di neraka. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke langit ke-7 hingga sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima sholat yang pertama kali yaitu sebanyak 50 kali dalam sehari. Namun akhirnya Rasulullah meminta keringanan kepada Allah karena hambanya tidak mungkin umatnya, maksudnya tidak akan mungkin sanggup melakukan sholat sebanyak 50 kali. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan untuk umat Nabi Muhammad SAW yaitu sebanyak 5 kali. Namun dalam mengerjakan sholat 5 kali itu pahalanya sama dengan mengerjakan sholat 50 kali. Dan perjalanan Isra Mi'raj ini dapat dijelaskan dengan ilmu pengetahuan masa kini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.